Guys, welcome back to Jurnal Spiritual. Gue Richard. Gue di sini mau membagikan pengalaman spiritual gue yang gue alamin gue dari sejak kecil sampai saat ini seperti apa, dan gue akan ceritakan itu secara runtut. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru nonton Jurnal Spiritual itu apa sih kontennya, apa sih isinya, kalian bisa ikutin Jurnal Spiritual itu dari episode yang pertama hingga yang sekarang dan seterusnya. Jadi kalian boleh subscribe channel ini, like juga, share ke teman-teman kalian yang mungkin mereka punya pengalaman yang mirip-mirip kayak gue, atau juga bisa kalian nyalakan tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan update gue selanjutnya. Oke, gue mau cerita kejadian yang terjadi waktu gue kecil dulu. Gue punya pengalaman, ini di posisi gue udah tinggal di Depok, di rumah gue di Depok bareng sama bokap nyokap gue sama adik gue sekarang. Tapi ini flashback ke cerita gue di mana itu kejadian sekitar tahun 2002-2003. Ini dialami oleh keluarga gue, jadi kita semua merasakannya gitu. Saat itu masih bokap, nyokap, dan gue. Adik gue belum lahir, adik gue baru lahir 2004. Nah, 2002-2003 itu nyokap gue masih kerja, bokap gue sudah wirausaha juga, jadi dia buka toko buku kecil di Depok, dan ya udah sekarang udah kita nggak lanjutin lagi. Oke, back to 2002-2003. Saat itu ya gue masih kecil lah ya, gue masih belum punya pengalaman banyak soal spiritual, gue belum punya pengetahuan yang banyak soal spiritual, pemahamannya juga masih terbatas gitu. Jadi gue pun sendiri saat itu masih menanyakan ke diri gue, ini apa sih yang terjadi, apa yang bisa terjadi seperti ini tuh kenapa gitu. Nah, singkat cerita, gue mulai aja. Saat itu 2002-2003, nyokap gue sering kali nanyain ke gue, Red, kamu mau punya adik nggak? Red, kamu mau punya adik nggak? Wah, gue pengen banget. Gue sampai kayak ngeliat teman-teman gue yang punya adik gitu, dia 2 bersaudara, 3 bersaudara, gue pengen banget punya adik. Pengen banget punya adik, malah justru gue start dari gue TK besar mau ke kelas 1 itu gue pengen banget punya adik. Nah, dalam perjalanannya dari TK sampai tadi gue cerita di 2004 gue baru punya adik, itu nyokap gue mengalami keguguran 2 kali. Jadi mungkin kecapean, mungkin kesehatannya kurang bagus makanya keguguran. Cuman ada hal yang menarik terjadi saat itu. Jadi ini posisinya gue udah punya kamar sendiri. Kamar gue itu di tempat bekas gudang yang dulunya itu sebenarnya kamar sebelahan sama ruang tamu. Jadi sebenarnya harusnya kamar tamu, sempat jadiin gudang. Akhirnya dijadikanlah kamar gue karena ya gue mau berusaha mandiri sendiri kan ya. Gue sebagai laki-laki, anak cowok satu-satunya saat itu, ya gue harus bisa mandiri. Makanya orang tua gue mengajarkan untuk ya lu bisa untuk tidur sendiri di kamar lu sendiri gitu. Nah, pas itu suatu malam itu di tahun 2002-an, ada kejadian aneh terjadi di rumah gue. Di rumah gue ini harusnya saat itu gue ingat banget nggak ada acara kembang api, nggak ada tahun baruan, nggak ada perayaan hari raya besar lainnya. Jadi should be-nya itu nggak ada orang main kembang api pada saat malam hari. Nah, malam itu mungkin sekitar jam setengah 1, jam 1-an itu gue terbangun dari tidur gue gara-gara gue mendengar suara ledakan kencang banget. Suara ledakan ini itu terjadi di dalam rumah, dan dengan respon gue langsung kaget, kebangun. Gue bingung, kok suara ledakan kenceng banget ya. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar mungkin di jalan gitu ada ban mobil pecah, atau misalkan suara ledakan ya mirip-mirip lah kayak suara petasan, atau misalkan kembang api, kalian main kembang api waktu pas tahun baru, suaranya mirip seperti itu, kenceng banget. Tapi posisinya ini kayak di dalam rumah yang gimana sih, lu rumah gitu terus suaranya meledak buam gitu kan, kayak lu pasti akan kaget. Nah, saat itu yang kebangun hanya gua karena bokap nyokap gua tidur di kamar utama, yang which is kamar utama itu jauh lebih kedap dan posisi pintunya tutup. Dan
kamar gue punya kebiasaan untuk tidur itu pintu kamar nggak gue tutup, dan memang juga memang dibiasain sama orang tua ya, karena ya kalau misalnya ada apa-apa gue bisa langsung bangunin bokap nyokap gue kamar utama, dan kita cabut keluar kalau misalkan ada masalah seperti misalnya saya gempa bumi atau apa gitu kan, memang diajarkan seperti itu. Nah, sedikit intermezzo seperti itu, dan saat itu suara ledakannya terjadi kencang banget, gue kebangun, tapi gue nggak langsung bangunin bokap nyokap gue. Gue kepo, gue penasaran, gue cari suaranya itu gimana, dari mana gitu kan, karena gue ngerasa oh mungkin suara kembang api gitu kan. Gue bukalah jendela kamar gue buka, gue lihat dari gorden di jendela itu keluar, oh nggak ada orang main kembang api gitu loh. Dan kalau misalkan lihat sih kembang api kan ya harusnya suara ledakannya beruntun dan ada berkelanjutan gitu kan. Saat itu enggak, itu di hari pertama, dan mungkin gue kayak oh kayak angin lalu aja gitu. Jadi setelah gue cari dilihat keluar nggak ada, ya gue tidur lagi saat itu. Nah, besokannya hari keduanya pas malamnya kejadian hal yang sama lagi, tapi di posisi yang saat itu gue belum tidur, tapi bokap nyokap gue udah tidur, gue masih main sibuk di kamar gue sendiri, gue masih melek, dan sama jam 1:30, jam 2 gitu, itu suara ledakan terjadi lagi. Tapi hal ini agak berbeda. Berbedanya dari mana? Karena ledakannya itu nggak terjadi di dalam rumah, tapi jauh kayak di atas langit-langit rumah gitu, suara meledak bom gitu kan. Gue penasaran, gue kaget dong, kok ada suara ledakan lagi. Tapi gue cek lagi ke depan gitu kan, cek lagi, buka jendela, oh nggak ada orang main kembang api gitu loh. Makin bingung dong gue, makin penasaran dong gue, masa cuman gue yang denger ya suara sekencang itu. Harusnya ya bokap nyokap gue bangun. Memang kamar utamanya kedap gitu kan, tapi gue merasa kalau memang ledakannya sekencang itu gitu, harusnya mereka bangun, bisa kebangun juga, masa cuman gue doang gitu. Oke, karena gue lihat ke luar pun nggak ada, gue tutup lagi, kayak ya udahlah ya, gue tidur lagi. Masuk hari ketiga, malam ketiga, saat itu kejadian yang sama keulang lagi, suara meledak lagi. Tapi di posisi saat itu pun juga gue memang ketiduran, jadi bokap gue tidur, nyokap gue tidur kamar gue, dan suara ledakannya pindah lagi dalam rumah lagi. Nah, gue makin penasaran, gue kebangun, gue masuk ke kamar bokap nyokap gue, dan gue bangunin bokap gue. Gue bangunin, Pi bangun Pi. Dia masih setengah sadar, masih ini, dia coba bangun dan akhirnya nanya ke gue, kenapa kok bangunin Papi, ada apa gitu. Ya Pi, aku dengar suara ledakan kencang banget gitu. Dan sebelum gue bangunin bokap gue, itu gue udah cek. Jadi rumah gue itu 2 lantai, gue udah cek semua bagian rumah gue, baik lantai 1 dan lantai 2 itu untuk make sure nggak ada barang jatuh. Karena di rumah itu memang banyak ornamen-ornamen, patung-patung kecil gitu, karena itu memang senangnya, hobinya nyokap gitu kan, soal seni gitu. Jadi kalau misalkan jalan kemana gitu, dia pasti ada buah tangannya, entah itu pajangan, entah itu ukiran, entah itu apa. Dan itu gue pastikan itu tidak ada yang jatuh, tidak ada yang bergeser satupun. Dan akhirnya gue bangunin bokap gue ajak untuk keluar dari kamar, dan gue ceritakan kronologisnya bahwa itu udah ke 3 kalinya kejadian gitu. Malam pertama, malam kedua aku nggak cerita ke papi, malam ketiga ini aku baru ngomong karena aku penasaran, karena ini terjadi 3 kali beruntun. Dan kalau pada saat aku tidur itu ledakannya di dalam rumah, pada saat aku bangun malah di atap. Sekarang kejadian di dalam rumah lagi ledakannya. Akhirnya bokap gue penasaran juga, kita cari bareng-bareng lagi, sisirin setiap sudut rumah gitu kan, yang mungkin potensi barang itu jatuh atau gimana gitu. Kita cek semua sampai ke gudang pun juga memang tidak ada barang yang jatuh. Akhirnya bokap gue, ya udahlah besok pagi kita bangun, kita coba cek keluar gitu, dia bilang. Oh ya udah, oke. Cek keluar itu untuk melihat siapa tahu mungkin ada genteng jatuh gitu kan. Dan akhirnya malam itu kita tidur, kita istirahat di kamar kita masing-masing. Dan besokan paginya gue sama bokap gue itu keluar dari rumah, kita mau lihat dari luar ke atas apakah ada genteng yang jatuh, atau yang kalau bahasa Jawa orang bilang tuh ngelorok, jadi kayak turun gitu gentengnya. Dan sampai itu pun setelah kita lihat dari luar itu fisiknya baik-baik saja, ya kita coba cek juga ke atas. Jadi kita manjat ke atap,
kita cek per masing-masing atapnya itu juga nggak ada yang jatuh, nggak ada yang geser pun juga nggak ada. Oke, mungkin bokap gue cuma ngerasa kamu gini kali apa, ngigo, atau mungkin ada anak kecil yang lagi main kembang api tapi cuma punya satu, dia bilang gitu. Kayak gue gondok dong, gue dibilangin kayak gitu gue gondok banget. Enggak kok, aku nggak, pasti nggak salah, ini aneh menurut aku saat itu gitu. Oke, sampai gue ngomong gini ke bokap gue saat itu, Pi, boleh nggak malam ini, jadi ini masuk hari keempat, malam ini kita agak begadang, jadi aku mau main sama papi gitu, lebih malam, jadi tidurnya agak lebih malam lagi. Let's say ya tidur sekitar jam 2, jam 3 gitu, kita bertidur, karena ya kejadian sebelumnya kan terjadi ledakannya itu sekitar jam 12 sampai sekitar jam 2, jadi kita begadang lah saat itu. Dan bokap gue mengiyakan, oke, aku temenin kamu begadang gitu, kita main. Karena bokap gue menghargai gue sebagai anaknya. Kalau gue punya concern atau apa, gue pasti akan ngomong gitu kan. Dan kita tunggu sampai malam, dan pas malam kita begadang jam 1, jam 2, suara ledakan itu terjadi lagi. Dan itu nggak di dalam rumah, di atap rumah, sama kayak hari kedua. Nah, bingung dong, bertanya-tanya dong gitu. Nah, bokap gue sama gue saat itu, kita pun juga langsung coba kita cek ke seluruh sudut rumah, dan kita keluar rumah pun pas malam itu. Jadi terjadian meledaknya lagi itu 1:30. Nah, kita keluar lagi, kita lihat semua segala macam, nggak ada yang aneh-aneh, dan kita lihat sekeliling juga nggak ada orang-orang main kembang api gitu loh. Dan kita sampai tungguin, ada mungkin 15 menit kita tungguin di luar, siapa tahu mungkin ada nyalain kembang api lagi gitu, meledak gitu. Jadi oke, kita tidak parno gitu kan. Nah, karena ngerasa aneh, nggak ada suara ledakan lagi, kita masuk lagi ke dalam, dan kok aneh ya, kok seperti ini ya. Dan karena bokap gue ngerasa ya udahlah, mungkin beberapa kali aja. Tapi aku bilang ke bokap, ini udah keempat kalinya kejadian kayak gini gitu loh, nggak mungkin something yang normal, gue bilang saat itu. Waktu gue kecil gue menyampaikan itu ke bokap gue, dan ya udah, bokap gue bilang udah istirahatnya, tidur gitu. Dan besokan paginya masuk ke hari kelima, ternyata nyokap gue bilang, dia ngeluh kalau susah ke belakang, baik buang air kecil atau buang air besar pun agak susah saat itu. Dan saat kejadian itu ya mengalami beberapa kali keguguran, yang tadi gue sempat gue mention 2 kali keguguran sebelum adik gue lahir di 2004. Keguguran 2 kali dan susah ke belakang, tapi perut membesar kayak orang hamil saat itu. Oke lah, kita bawa ke dokter dan coba kita cek, general check up semuanya, dan ternyata hasilnya nggak ada masalah. Nyokap gue nggak kenapa-napa gitu, nggak, secara medis tidak dideteksi ada suatu penyakit gitu. Oke, kita pulang dari rumah sakit dengan hasil yang tidak ada result penyakitnya, dan kita pulang udah, ya udahlah, mungkin kita kasih, mungkin kalau sekarang tuh masih ada kayak vegetaan gitu, buat apa, nurunin buang air besar biar lancar, terus minum juga dibanyakin, tapi ya nothing gitu loh, tidak terjadi apa-apa. Oke, pas akhirnya di hari kelima, pas malamnya kita begadang lagi, gua sama bokap gue, nyokap gue tidur, dan dia ya kesakitan ya, jadi istirahat lebih cepat, dan terjadi ledakan yang sama, meledak lagi. Dan oke, ini something yang nggak normal. Akhirnya bokap gue bilang ke gue, dia sepaham sama gue gitu saat itu. Dan kayak bokap gue mungkin keinget something gitu atau gimana, dia besokan paginya itu ngomong ke nyokap gue beruntutan kejadian yang terjadi dari hari pertama sampai hari kelima seperti apa. Dan karena apa, nyokap gue saat itu sakit, jadi dia nggak ke kantor saat itu. Dan pada saat nyokap gue mengetahui hal itu, dia coba tanya ke beberapa temennya, sampai pada akhirnya kita dapet nih satu tempat di mana untuk pengobatan secara alternatif. Karena ya sebelumnya kita sudah coba cek secara medis, itu tidak ditemukan apa-apa. Akhirnya kita dapat satu alamat, kita datangin ke situ,
Dan ini pengobatan alternatif dalam tanda kutip secara ajaran yang putih ya, maksudnya kayak nggak datang yang ke tempat yang dukun yang pakai ilmu hitam apa gimana, itu nggak, sama sekali nggak. Jadi tempatnya itu di Bogor. Gue nggak bisa mention tempat itu apa, detailnya bagaimana, tapi gue datang ke situ ikut bareng bokap nyokap gue, dan gue merasakan tempat itu sangat teramat nyaman. Dalam artian pada saat di posisi gue datang ke tempat yang tulisannya pengobatan alternatif, ya gue bertanya-tanya ini pengobatan apa gitu kan, apakah medis kah atau apa gimana, gue nggak tahu saat itu. Tapi gue diminta untuk ikut sama nemenin bokap nyokap gue, dan kita ngantri. Jadi memang itu tempat lumayan rame, jadi orang mungkin banyak yang tahu kalau misalkan saat itu kalau nggak bisa diselesaikan medis, ya mereka datang kemari untuk konsultasi gitu kan. Akhirnya tiba lah giliran kita. Nyokap gue ngomong konsultasi, dan dia udah kasih beberapa foto, beberapa dana rumah ke konselornya gitu kan. Ya memang itu requirement, persyaratannya bagaimana itu kan, memang ada harus bawa apa gitu. Tapi ya itu totally nggak ada kayak sajianan atau seran, itu nggak ada sama sekali. Oke, dan saat itu kalau nggak salah yang nanganin tuh konselor perempuan, udah sekitar umur 35 40-an lah. Dan ya kita bertiga duduk di ngadep mereka, dan sebelah kita kayak meja letter U gitu. Itu ya ada pasien lain yang dia ditangani oleh konselor mereka masing-masing gitu. Dan agak uniknya gini, dia cuma lihat fotonya, lihat denah rumah apa segala macam, dan ada satu kertas yang bentuknya mungkin kayak gambaran manusia, bentuk manusia, tapi model kayak ada titik-titik akupuntur gitu loh. Ini karena gue terbatas, gue nggak mau menyebutkan nama tempatnya apa gitu, tapi gue tahu itu. Dan dia cuma pakai bolpen, dia cek kayak mendeteksi satu persatu seperti itu, dan akhirnya dia tahu. Dia cuma bilang, kamu dikirimin orang. Kiriman orang. Saat itu gue mikir, kiriman orang apa gitu kan. Dia lanjut bilang, ada orang yang nggak suka sama kamu, dia masih temen sepekerjaan lah, dan ada juga yang di luar kerjaan, tapi memang bisa dibilang tuh kayak kliennya nyokap gua gitu, karena nyokap gua kerja di konsultan. Dia nggak seneng karena ada something lah yang gini dia bilang, dan akhirnya dia ngirimin gitu. Dan terus ya refleks dong, nyokap gua, nama bokap gua nanya ini siapa gitu, siapa yang mengirimkan. Dan mereka bilang, aku nggak bisa kasih tahu siapa, karena aku nggak mau sampai nanti kalian membalas itu, karena ya kalau misalkan ada orang lain yang melakukan hal buruk ke kalian, kalian tidak boleh mengembalikan atau membalas dengan hal yang serupa atau lebih lagi ke orang itu gitu kan. Jadi jatuhnya mendendam gitu. Nah itu yang nggak diizinkan dan tidak diperbolehkan gitu. Mana-mana ya akhirnya dia bilang kalau misalkan kita dijahatin oleh orang, ya kita harus ya kayak nothing terjadi, nothing gitu, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kita mungkin bisa balas dengan kebaikan juga, ya tetap ramah, tetap nyapa, tetap melakukan hal yang seperti biasa, kayak nothing happen gitu di lo gitu. Dan di saat itu dia kasih beberapa resep, dikasih beberapa barang yang memang harus ditaruh di beberapa titik tertentu gitu kan. Terus dia menjelaskan bahwa hal yang seperti itu kayak kiriman apa segala macam itu mempunyai energi yang negatif, punya medan kayak semacam medan magnet yang negatif, yang which is barang-barang ini ditaruh di tempat-tempat tertentu itu untuk menetralisir dan menangkal hal itu. Dan ada satu hal yang memang harus dilakukan saat itu sebelum maghrib, jadi kayak menaburi kalau nggak salah garam, gue lupa, itu di sekeliling rumah gitu. Pada saat kita tanya untuk apa, ya saat itu dia bilang untuk melindungi lah dari kiriman-kiriman seperti itu, dan posnya harus sebelum maghrib saat itu. Oke, kita sudah dikasih beberapa resep, dikasih beberapa barang yang memang harus ditaruh di tempatnya, dan kasih wejangan yaitu satu, kita nggak boleh mencurigai orang, tidak boleh mendendam ke orang juga, siapa yang ngirim apa segala, kita nggak perlu tahu, dan kita udah kayak masa lalu, dan lebih better untuk kita
fix the problem now gitu kan, maksudnya menyelesaikan apa yang terjadi kondisi nyokap gue yang which is dia tidak agak sulit ke belakang. Akhirnya ya kita lakukan lah pesannya dia itu, yang kita sebelum maghrib kita taburin garam dan kita taruh beberapa tempat itu langsung di hari itu juga. Dan pas malamnya ya itu berdampak banget gitu, berdampak banget dalam artian gini, pertama nyokap gue pada saat udah selesai minum obat dan kita lakukan ngasih naburin garam itu sebelum maghrib, nyokap gue bisa ke belakang, bisa buang air kecil, buang air besar, dia bisa lancar. Dan pas malamnya pada saat bokap nyokap gue tidur, gue penasaran dong, apakah akan terjadi ledakan lagi apa enggak. Dan ternyata ledakannya itu nggak ada yang di dalam rumah, nggak ada yang di dalam rumah. Gue merinding, gue menceritakan ini aja gue merinding, karena ya gue sangat sensitif, dan menceritakan hal seperti ini itu memang nggak bisa dipungkiri, pasti ada aja yang datang gitu. Jadi entah sliwer lewat apa gimana, atau misalnya tiba-tiba dia hadir di pojokan, itu ya gue tahu. Dan yang biasanya malam-malam sebelumnya dia hanya sekali ledakannya sekali gitu, ini tuh berkali-kali, tapi meledaknya tuh di atap rumah semua. Dan wow, yang biasanya cuma sekali ini berkali-kali, kayak lu dibombardir, kayak lu di orang main kembang api tuh ada kali 10-20 orang mungkin perumpamaannya gitu kan, kayak nembakin bergantian dia, terus selang 5 menit kayak nembak lagi, meledak lagi, terus-terusan seperti itu. Dan barulah gua tahu itu yang dinamakan oleh santet. Jadi orang mengirimkan jampi-jampi guna-guna ke orang yang dituju. Dan itu terjadi setiap malam gitu kan, karena kita nggak pernah lewat untuk ya harus naburin garam segala macam, jadi nggak ada yang masuk gitu, kiriman orang itu nggak ada yang masuk. Dan syukurnya 1-2 bulan kemudian nyokap gue normal sembuh, dan nggak lama kemudian nyokap gue hamil, dan di 2004 adik gue lahir gitu. Kejadiannya seperti itu. Dan ya sampai sekarang gue kadang nggak habis pikir gitu ya, orang punya ilmu, orang punya kemampuan, tapi digunakan untuk menyelakakan orang lain. Itu yang sebenarnya gue paling nggak seneng dengan cara hal yang seperti itu gitu, sampai harus mencelakai orang dengan kirim guna-guna, kirim santet apa segala macam gitu. Tapi memang hal ini menjadi pelajaran buat kita. Jadi terlepas kita melakukan naruh barang yang diberikan itu di tempat titik tertentu, kita taburin garam sebelum maghrib, tapi ya kita pun juga tetap harus berdoa. Kita harus berdoa sebelum kita terus pas kita mau melakukan aktivitas apa, ya kita doa dulu gitu. Karena tidak dipungkiri kita hidup dengan yang tidak terlihat juga, atau mungkin ada orang yang nggak senang sama kita. Dan boleh percaya boleh tidak, sampai sekarang pun gue melihat orang sekitar ya, jadi beberapa teman-teman gue yang mungkin dia cerita ke gue gitu atas kejadian yang dialamin apa segala macam. Percaya nggak percaya, even ini tahun 2020 hal seperti itu masih ada. Dan ya di luar sana banyak orang yang mungkin punya pengalaman seperti gue, dan mungkin punya kemampuan yang lebih tinggi lagi dari gue, sampai dia bisa kirimin hal seperti itu gitu. Tapi yang perlu ditekankan dan digarisbawahi adalah buat teman-teman yang mungkin punya kemampuan lebih, punya kemampuan yang bisa berinteraksi dengan hal-hal yang tidak terlihat gitu kan. Jangan sekali-kali kalian gunakan kemampuan kalian untuk mencelakakan orang, karena buat gue itu hal yang menyalahgunakan kemampuan kalian gitu loh. Itu benar-benar yang sangat disayangkan. Jadi pesan nih buat teman-teman sekalian, buat orang-orang di luar sana yang mungkin punya pengalaman gangguan kiriman apa segala macam. Hal yang pertama yang bisa kalian bentengi diri kalian adalah dengan kalian berdoa. Kalian berdoa dengan agama kalian masing-masing. Dan juga ya pesan yang sama yang gue akan sampaikan adalah dari konselor itu, apabila ada orang yang melakukan something yang tidak enak ke kita, jahat ke kita apa segala macam, janganlah kita balas orang itu.
malah justru lebih baik kita doakanlah orang itu supaya orang itu tersadar dan dia tidak melakukan hal itu gitu. Dan mungkin gue akan bikin satu video atau segmen yang dimana gue menjelaskan lebih detail, lebih dalam apa itu santet, apa itu kiriman, apa segala macam gitu. Dan gue mungkin akan menceritakan juga pengalaman-pengalaman yang menurut gue itu knowledge tambahan gitu buat kalian gitu. Dan mungkin cerita ini pun juga ya gue ingat ada kejadian yang sama. Jadi kejadian yang sama ini tuh terjadi tapi bukan di rumah Depok, di satu rumah lagi. Dan rumah itu jarang ditempatin, tapi pernah sekali 2 kali kita nginep di situ. Ini juga suara ledakan, tapi karena ya saat itu rumahnya kosong, mungkin nggak kena ke orang yang dituju gitu. Jadi ya santet dan kiriman ini karena nggak ada nyampe ke orang yang dituju, dia itu mungkin nabrak tembok, jadi menghantam tembok bener-bener tembok yang kencang begini, itu sampai coak. Jadi kalau misalkan kalian punya rumah yang lantai 2 terus ada bagian tengahnya ada voidnya, itu di bagian void yang paling atas dekat atap itu bisa kayak meledak dan kerowak, dindingnya kerowak, dan sebaran pecahan serpiannya itu nyebar ke semua area penjuru rumah. Itu nggak disangka-sangka, dan itu kejadian sampai gue saat itu mikir itu kejadian kalau misalnya 2000 setelah adik gue lahir, itu 2000 berapa ya, 2010 mungkin. Dan 2010 itu terakhir nyokap gue kerja 2009, tapi ya gue nggak tahu maksud dan tujuannya mengirim begituan ke rumah situ gitu. Tapi memang ya nggak dipungkiri hal seperti itu memang ada gitu. Dan ya pesannya tadi gitu, kalian harus berdoa, kalian harus pertebal iman kalian. Jadi kalau misalkan ada seperti itu, benteng pertama adalah doa, dan kita percaya dengan Tuhan, ya Tuhan yang lindungi kalian, Tuhan yang bereskan semua gitu, seperti itu. Dan ya pengalaman itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, karena ya untuk pertama kalinya gitu tahu, itu loh yang namanya santet gitu loh, itu loh orang itu bisa melakukan hal sampai seperti itu gitu. Dan ya nggak habis pikir sih itu kejadian gitu, dan itu nyerang ke nyokap. Dan ini gue sedikit kasih insight ya ke kalian. Jadi kalau misalkan kayak ada orang ngirimin santet, kiriman apa segala macam, itu biasanya itu tidak akan sampai ke orang yang dituju apabila ada satu orang yang masih kebangun di rumah itu. Jadi kayak gue ceritakan sebelumnya kan, hari pertama itu ledakannya di dalam, hari kedua ledakannya di luar, hari ketiga di dalam. Ternyata itu sebagai ciri-ciri merinding lewat. Jadi itu sebenarnya tanda kalau misalkan itu sampai ke orang yang dituju, itu suara ledakannya di dalam rumah. Tapi kalau misalkan nggak nyampe, ledakannya itu di luar itu. Jadi saat itu ya untungnya gue notice, untungnya gue bisa sampaikan dengan cepat ke bokap gue. Jadi penanganan nyokap gue nggak terlalu lama, jadi dia bisa recovery, dan akhirnya ya gue punya adik di 2004 itu. Oke, mungkin segitu dulu ceritanya. Kalau kalian masih penasaran dengan cerita gue selanjutnya, kalian bisa subscribe dan nyalakan tanda lonceng kalian, jadi kalian tidak akan ketinggalan cerita gue selanjutnya. Jangan lupa like dan komen di bawah, atau share ke teman-teman kalian yang punya pengalaman sama dengan gue, atau mungkin ada teman-teman kalian yang kepo gitu kan. Jadi kalian bisa share, berbagi is good gitu kan. Jadi bisa nambah wawasan kalian, nambah kalian juga lebih mendekatkan diri kalian kepada Tuhan. Kalian harus rajin berdoa juga. Dan terlepas dari agama apapun itu, menurut gue semua agama tuh nggak ada yang buruk.
semua sama. Jadi kalian berdoalah dengan agama kalian masing-masing, pertebalkanlah iman kalian. Jadi untuk hal-hal yang goib dan tidak kelihatan itu tidak bisa mencelakakan kalian gitu, karena kalian punya perlindungan langsung dari Tuhan, dari Gusti Allah gitu. Oke, thank you guys for watching. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.